Serial drama Korea Squid Game sedang viral beberapa minggu ini. Dan banyak dari kalian yang sudah nonton dramanya sampai habis kan? Drama ini menceritakan tentang 456 orang yang ikut memainkan 6 permainan mematikan demi mendapatkan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won. Tentunya, tidak semua orang akan memenangkan permainan ini. Mereka yang tereliminasi akan kehilangan nyawa mereka. Seluruh permainan yang diperkenalkan di dalam serial Squid Game sebenarnya merupakan permainan tradisional yang biasa dimainkan di Korea Selatan. Namun, bagi kamu yang belum tahu, berikut 7 penjelasan permainan tradisional yang ada di dalam Squid Game. Dakji. 선생님, 딱지치기 해보셨죠? Kamu akan menemukan permainan ini di episode pertama saat para calon pemain sedang direkrut untuk bergabung ke dalam Squid Game. Dakji atau disebut dengan takji adalah permainan tradisional Korea Selatan yang dimainkan menggunakan ubin kertas. Dakji mirip dengan permainan Pox di Amerika atau permainan Menko di Jepang. Cara memainkannya, salah satu pihak harus meletak dakjinya di tanah, sementara pihak lain akan melempar dakjinya. Siapa yang bisa membalikkan dakji lawan akan memenangkan permainan. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다 merupakan sebuah permainan rakyat Korea Selatan. Permainan ini mirip dengan permainan Darumasan ga Koronda di Jepang atau Red Light Green Light di negara barat. 무궁화 꽃이 피었습니다 dimainkan oleh sekelompok orang yang mewakili permainan dengan berdiri di garis start. Satu orang berjaga menunggu di garis finish sambil menutup mata dan menghadap ke pohon. Saat si penjaga menghadap ke pohon, para pemain harus bergegas lari ke garis finish. Tetapi, saat penjaga telah selesai mengucapkan kata 무궁화 꽃이 피었습니다, para pemain harus segera diam membeku. Siapa yang bergerak akan langsung kalah. Popgi. Popgi adalah sebuah jajanan tradisional Korea Selatan. Permain ini merupakan jajanan yang paling populer di kalangan anak-anak Korea pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1980. Popgi dibuat dari gula pasir yang dipanaskan lalu dicampur dengan baking soda. Pada awal tahun 70-an, banyak sekali penjual permen Popgi di pinggir jalan. Para pedagang memberikan tantangan kepada anak-anak untuk memotong bagian bergambar pada Popgi. Anak-anak biasanya menggunakan tusuk gigi untuk memotong bagian itu. Namun, Popgi ini merupakan permen yang mudah retak dan hancur. Jadi, hanya sedikit saja yang bisa memenangkannya. Namun, jika kamu dapat memotong bagian Popgi tersebut, si penjual bakal memberikan kamu satu Popgi lagi. Juldagiri. Juldagiri adalah permainan tarik tambang Korea Selatan. Awalnya, permainan ini sangat populer di kalangan petani. Mereka melakukan tarik tambang sambil berdoa untuk panen yang berlimpah. Juldagiri dapat diikuti oleh 10 orang, 100 orang, atau bahkan 1000 orang. Permainan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan persatuan di masyarakat. Gusulcigi. Gusulcigi atau yang kita kenal sebagai dengan kelereng atau guli di Indonesia, permainan ini menggunakan beberapa kelereng yang terbuat dari kaca ataupun keramik. Permainan ini dapat dimainkan dengan cara menembak kelereng ke kelereng lawan atau dimainkan dengan cara melempar kelereng ke dalam lubang. Menebak apakah kelereng yang diambil pemain lain itu ganjil atau genap, atau menebak jumlah pasti kelereng yang diambil. Nah, Gusulcigi ini adalah permainan yang populer dimainkan di musim dingin di tahun 1970-an. Namun sekarang, permainan ini telah jarang dimainkan. Glass Stepping Stone. Pada permainan kelima ini, 16 pemain yang tersisa dipersilahkan untuk memilih nomornya masing-masing. Lalu, terungkaplah bahwa mereka harus melewati sebuah jembatan kaca di mana salah satu kaca merupakan kaca yang mudah pecah. Pemain harus melewati jembatan sesuai dengan nomor urut mereka. Pada versi aslinya sendiri, Stepping Stone adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak. Seorang pengawas biasanya memberikan pola di mana para pemain dapat berjalan di lintasan yang harus mereka ingat. Dan jika mereka salah, mereka akan dihukum. Jadi bisa dibilang,
Di dalam serial Squid Game, pemain yang bermain di awal harus kehilangan nyawa mereka untuk memberikan petunjuk ke pemain yang di belakangnya. Ojingo Nori. Ojingo Nori adalah permainan terakhir yang dimainkan oleh Gi-hun dan Sang-woo. Permainan ini dinamakan sesuai dengan bentuknya yang mirip cumi-cumi. Ojingo Nori merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok. Permainan ini dibagi dalam dua tim, yaitu tim bertahan dan tim penyerang. Cara bermainnya, penyerang harus masuk ke dalam area cumi-cumi dan berlari melewati berbagai pertahanan yang ada. Kemudian menginjak area dalam kepala cumi-cumi untuk menang. Sedangkan si penjaga harus berusaha menghalangi si penyerang dan mendorongnya keluar dari arena. Nah, bagaimana menurut kamu 7 permainan dalam Squid Game ini? Kamu bisa mencoba memainkan permainan ini di rumah bersama teman-teman. Nah, buat kamu yang suka konten kali ini, kamu bisa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video aku yang selanjutnya.